Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi allafa bil islami baina qulubil mu'minin. Allazi awjahaba bi ittihadin wa arrama tafarruqal fi kitabil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin amma ba'. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fi ayatil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah, rahmat dan juga kesehatan yang telah dilimpahkannya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini untuk mengerjakan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam tak bosan-bosannya kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jalan gelap pada jalan terang benderang. Dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau kelak dari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah Jumat pada hari ini yaitu penyakit wahan yang menghinggapi umat Islam pada saat sekarang ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud ada mengisahkan bahwasannya dalam arti literal secara bahasa Indonesia, pada akhir zaman nanti akan datang sekelompok orang-orang non-muslim akan datang menghampiri orang-orang muslim seperti mereka makan menuju meja makanan. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasul, apakah kami jumlahnya waktu itu sedikit?" Rasul mengatakan, "Tidak. Kalian jumlahnya banyak, tapi seperti buih yang berada di lautan." Kemudian musuh-musuh Allah itu akan ditarik rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was kepada diri mereka dan kepada umat Islam akan diturunkan kepada mereka itu penyakit wahan. Kemudian para sahabat bertanya lagi, "Ya Rasul, apa itu wahan ya Rasul?" Rasul bilang itu wahan itu hubbud dunia wa kariyatul maut, yaitu cinta kepada dunia yang berlebihan dan takut mati. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Apa yang diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 1430 lebih. Sudah mulai nampak tanda-tanda dalam diri kita bahwasannya kita lebih mencintai dunia kita daripada kehidupan yang sebenarnya yaitu kehidupan akhirat. Dunia seolah-olah menjadi orientasi dalam kehidupan kita dan kita mengabaikan kehidupan akhirat. Kalau sebenarnya kita lihat dunia ini adalah sebenarnya tangga untuk menuju kehidupan akhirat. Bukan berarti kita nggak boleh bekerja, silakan bekerja, tapi jangan lupa untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga melarang umatnya kalau hanya mementingkan kehidupan akhirat, dunia dia tinggalkan. Rasul melarang. Maka dalam firman Allah itu ada dalam ayat Al-Quran, Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tansa nasibaka minad dunya wal akhirat."
Janganlah kamu melupakan kehidupan duniamu untuk akhiratmu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam firman Allah, Allah juga ada berfirman, yaitu dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khazi hayatad dunya illa lahibu walahu. Yang artinya sesungguhnya dunia itu adalah kehidupan yang penuh dengan permainan dan senda gurau. Kalau yang namanya permainan pasti akan tanda-tanda akhirnya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW ada mengatakan, carilah rezekimu sebanyak-banyaknya seolah kamu hidup selama-lamanya. Tapi carilah amal ibadahmu sebanyak-banyaknya seolah-olah engkau mati besok. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hubud dunia yang berlebihan ini yang sebenarnya yang banyak menghinggapi umat Islam pada saat sekarang ini. Jadi kalau sudah menghinggapi maka sudah otomatis menghindap penyakit wahan yang lebih berbahaya daripada virus corona. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita harus sadar sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah di bumi ini tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Jariyat ayat 58 Allah ada mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insanu illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah kepadaku. Silahkan kita kerja di dunia ini memenuhi kebutuhan keluarga kita, tapi carilah rezeki yang baik-baik. Jangan kita bekerja seharian 24 jam, tetapi ibadah kita sama Allah sama kali tak pernah kita lakukan. Mungkin kalau ada sebagian yang melaksanakan ini, mungkin Allah biarkan nanti pada suatu saat Allah akan mengambil nikmat kesehatan pada dirinya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah penyakit yang menghinggapi umat Islam. Yang kedua adalah waqariyatul maut, takut mati. Karena janji Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Saya belum pernah melihat di dunia ini orang yang hidup lebih kurang di 100 tahun lebih. Manusia itu ada umur masanya. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan hakiki, adalah kampung akhirat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak ada manusia yang bisa menjamin dia bisa hidup esok hari. Maka paling tidak kalau kita dalam menghadapi kematian, kita sudah memperbanyak amal-amal ibadah kita, baik ibadah wajib ataupun ibadah khairu mahdhu. Jangan kita mati dalam keadaan konyol, tanpa ada amal ibadah yang kita bawa. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada dalam sebuah kisah dikisahkan seorang gubernur yang diangkat oleh Umar bin Khattab pada waktu itu, namanya Said bin Ali. Ketika dia diberi jabatan kekuasaan sebagai gubernur pada waktu itu dia menolak. Tapi karena rakyatnya memaksa, akhirnya dia pikul jabatan itu. Ketika dia menjadi gubernur, dia laksanakan perintah itu dengan sebaik-baiknya, tapi dengan kehidupan yang serba kekurangan. Pada suatu hari ketika penduduk dari gubernur tersebut berkunjung ke Madinah, yaitu jumpa dengan Umar bin Khattab. Pada waktu itu Umar bin Khattab sedang membagikan harta zakat fitrah kepada orang-orang yang mustahik. Ada dari perwakilan gubernur itu sebanyak 3 orang lebih. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wahai sahabatku, tulislah penduduk IMSI yang berhak menerima harta zakat fitrah. Akhirnya mereka tulis, termasuklah nama di dalam itu adalah gubernur IMSI Said bin Ali. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah.
Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada 3 orang yang perwakilan dari penduduk IMSI, wahai sahabatku, siapa Said bin Ali ini? Coba jelaskan kepadaku. Karena Umar menengok nama itu, dia sudah nggak asing lagi nama itu. Cuma dia ingin memastikan betul apa enggak nama itu. Kemudian sahabat itu mengatakan, betul, ini adalah gubernur kami, wahai Umar bin Khattab. Ketika itu Umar langsung tersontak dan mengatakan kepada para sahabat, kenapa kalian masukkan dia sebagai orang fakir yang berhak menerima zakat fitrah, zakat mal atau yang lain-lainnya. Kemudian penduduk itu mengatakan, wahai Umar, wahai pemimpin kami, ulil amri, kami lihat sering rumah gubernur kami tidak mengepul asap untuk memasak makanan. Bahkan hidupnya penuh dengan kesederhanaan dan kemelaratan. Walaupun dia sebagai pemimpin kepala daerah. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan pada prajuritnya atau pengawalnya, wahai sahabatku, ambillah uang dari Baitul Mal sebanyak 1000 dinar. Ketika diambil, Umar mengatakan kepada utusan IMSI itu, wahai utusan IMSI, sampaikan nama gubernurmu, ini uangku beri zakat sebanyak 1000 dinar. Akhirnya mereka bawa. Ketika sampailah besok ke kampungnya, mereka menjumpai gubernur dan membagi harta zakat fitrah. Dia bilang, wahai Said, ini ada harta sebesar 1000 dinar titipan Umar bin Khattab. Ketika Said melihat uang sebanyak 1000 dinar, dia malah mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita milik Allah dan kembali kepadanya. Ketika itu juga istrinya yang berada di kamar langsung bersontak. Dia bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, apakah yang terjadi? Apakah Umar bin Khattab meninggal atau ada yang berita lebih malangan yang lebih parah lagi yang aku dengar? Kemudian Said bin Ali mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, sesungguhnya kehidupan dunia masuk ke dalam diriku untuk merusak kehidupan akhiratku. Ketika itu juga istrinya mengatakan, wahai suami, kalau begitu, uang yang udah dikasih tadi berikanlah kepada orang-orang yang berada di fakir miskin di daerah kita. Ketika itu juga Umar mengatakan kepada rakyatnya yang membagi uang, wahai rakyatku, kasihkanlah uang 1000 dinar ini kepada orang yang berhak menerimanya, yang berada di kampung kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian selang berapa bulan kemudian, Umar bin Khattab datang berkunjung ke berbagai daerah. Salah satu daerah yang dikunjunginya adalah daerah gubernur yang paling miskin, Said bin Hamli yang berada di IMSI. Jika itu Umar bin Khattab bertanya kepada rakyat di sana, wahai rakyatku, bagaimana pemerintahan Said bin Ali? Mereka mengatakan, sangat bagus dan sangat memuaskan ya Amirul Mukminin. Tapi ada 3 hal yang tidak kami sukai dari pemerintahan kepala daerah kami ya Amirul Mukminin. Langsung ketika itu Umar bin Khattab terkejut. Kemudian akhirnya dia mengatakan, kalaulah begitu sekiranya apa yang kalian sampaikan nanti akan saya panggil langsung kepala daerahnya agar duduk bersama kita, mempertanyakan apa sebenarnya yang dialami oleh masyarakat ketika itu. Kemudian kumpullah mereka di alun-alun ataupun di aula daripada pemerintahan Said bin Ali. Said bin Ali hadir di situ, Umar bin Khattab hadir, dan para rakyat yang tidak menyukai pemimpinan Said bin Ali situ hadir. Inilah bagusnya pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia kumpulkan tapi dia tidak mau mendengar dari masyarakat tentang keluhannya, tapi dia jumpakan cross check langsung apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi. Ketika itu juga Umar bin Khattab mengatakan kepada rakyatnya, wahai rakyatku, ceritakan apa yang tidak kalian sukai dari gubernur kalian ini. Yang pertama rakyatnya mengatakan, wahai Amirul Mukminin,
Kami tidak menyukai pemimpin kami karena dia tidak mau menjumpai kami kecuali waktu sore hari. Ketika itu Umar bin Khattab menoleh kepada gubernur dan mengatakan, "Wahai Said, ceritakan, apa penyebabnya kau tidak mau mengunjungi mereka waktu pagi, siang, kecuali sore hari?" Kemudian ketika itu juga Said Ali mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ini adalah rahasia yang tidak pernah aku sampaikan. Tapi karena engkau meminta, rakyatku meminta jawabannya, maka akan kukatakan. Penyebab aku tidak keluar di siang hari, aku keluar sore hari itu lantaran aku di rumah tidak ada pembantu. Istriku yang udah rentah masak tidak bisa sendiri kecuali aku bantu. Setelah dia selesai masak, barulah aku menjumpai rakyatku." Kalau begitu, baik, Said. Kemudian apa yang kedua yang tidak kalian sukai oleh rakyatmu terhadap pemimpinmu? Kemudian rakyatnya mengatakan secara bersamaan diwakili aja satu orang, "Ya Amirul Mukminin, gubernur kami dia tidak mau keluar di waktu malam hari, hanya keluar pada waktu sore hari." Kemudian Umar menoleh kepada gubernur itu dan gubernur itu mengangkat kepala dan dia mengatakan, "Baik, aku akan menjawab. Sebenarnya juga aku tidak ingin mengatakannya ini kepada kalian, tapi karena diminta aku akan menyampaikan. Adapun penyebab aku tidak mau keluar malam menjumpai rakyatku, karena aku takut terganggu urusan ibadahku sama Allah. Gara-gara rakyatku datang mengeluh duduk yang tidak ada manfaatnya. Kemudian urusanku sama Allah, ibadahku sama Allah gara-gara itu terganggu." Kemudian kalau gitu Umar bin Khattab mengatakan, "Baik, jawabanmu bisa aku terima." Kemudian Umar bin Khattab lagi menoleh kepada masyarakatnya, rakyatnya mengatakan, "Wahai rakyat Said bin Ali, ceritakan apa yang ketiga yang tidak engkau sukai pada rajamu atau gubernurmu?" Kemudian rakyatnya mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, tidak kami sukai yang ketiga dari raja kami, penguasa kami adalah dalam satu minggu itu dia tidak mau menjenguk kami, tidak mau datang ke kami." Kemudian ketika itu Said bin Ali mengangkat kepala dan menjawab karena dipinta oleh Umar bin Khattab. Dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, adapun penyebab aku tidak keluar seminggu sekali lantaran aku memiliki baju satu. Tidak ada bajuku yang lain kecuali baju yang aku pakai. Jadi kalau seandainya seminggu sekali bajuku kotor, aku cuci. Sampai sore hari barulah aku pakai. Makanya dalam satu minggu itu aku tidak menjumpai rakyatku menanyakan tentang keluh kesah mereka." Ketika itu juga Umar bin Khattab langsung mengatakan, "Wahai Said bin Ali, aku tidak salah memilihmu sebagai pemimpin. Karena walaupun kau sebagai pemimpin, sebagai penguasa, dunia itu tidak terlalu penting bagimu, tapi akhirat itu yang lebih utama yang kau cari. Maka oleh sebab itu jalankanlah pemerintahanmu dengan sebaik-baiknya." Pesan Ali bin Abi Thalib. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat singkat ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal hayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Aku lihat wastaghfirhu innahu as-sami'um basir. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa ya hayyunas ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fi ayatil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa jarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Allah fi ayatil ukhra, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fi lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna na'udzubika min fitnati dunya wa min azabil qabri wa min azabil khairat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rabbana innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni azkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.